Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah 2 Kota Jakarta, Administrasi Jakarta Timur. Yang saya hormati Kepala P4UP atau mewakili. Kemudian ada para kepala sekolah, kepala PKBM dan madrasah serta operator sekolah Studi Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Ya, perkenalkan saya Indra dari Pusdatin Jamsos. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DTKS. Langsung saja ya Bapak Ibu, DTKS dasar hukumnya adalah pengelolaan Permensos 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian ada Pergub nomor 17 tahun 2019 tentang pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu. Apa itu DTKS? DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi ekonomi, sosial, serta demografi 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Karena kita bicara Indonesia, maka memerlukan pengesahan dari Kementerian Sosial. Terus kemudian pada tahun 2017, Indra, kecepatan. Ya, terlalu cepat. Slide 2 dulu, Pak. Izin. Iya, baik Pak. Saya terlambat ya Pak ya. Ya, ini mungkin memang kita tidak terlalu ini Pak ya, kalau soal slide-nya nggak terlalu saya bacakan semua karena nanti kita mungkin bisa banyak didiskusi aja Pak, karena DTKS bukan. Slide 2 Pak, slide 2. Slide 2 ini dasar hukum aja nih Pak. Nanti saya share screen-nya Pak. Saya share paparannya Pak ya. Nanti kalau mau bisa dibaca lagi sendiri bisa ini. Baik, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Kemudian pada tahun 2017 dikembangkanlah aplikasi 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, sehingga data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu semuanya menggunakan sistem 6NG. Ini tentang Pusdatin Jamsos UPT kami, ya, di mana tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, serta pengelolaan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu atau DTKS. Kemudian di Pusdatin Jamsos sendiri ada 801 orang petugas pendata dan pendamping sosial atau pendamsos yang terbagi di 267 kelurahan. Di tiap kelurahannya terdiri dari 1 sampai 12 orang. Kemudian ini adalah alur pendaftaran dan pengelolaan data FMOTM, di mana masyarakat bisa langsung datang ke kelurahan saat pendaftaran FMOTM dibuka atau melalui online ya. Semenjak pandemi kita menggunakan pendaftaran online, nanti saya akan tahu alamat linknya. Setelah dilakukan pendaftaran, maka data yang terdaftar akan kita padankan dengan Dukcapil dan Bapenda. Setelah dipadankan, kita dapat data yang lebih update, kemudian akan dilaksanakan muskel atau musyawarah kelurahan di tiap kelurahan untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang masuk ke FMOTM atau DTKS. Setelah dimusyawarahkan, para lurah, para RT berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat menentukan layak atau tidaknya, maka disahkan kemudian secara berjenjang playlistnya sampai ke wali kota. Setelah disahkan di wali kota, maka baru petugas kami akan melakukan turun lapangan. Petugas kami akan mendatangi rumah satu persatu untuk melihat benar atau tidaknya data yang sudah diinput dan layak atau tidaknya seseorang masuk ke DTKS. Kemudian setelah diinput baru kita masuk ke 6NG Kementerian Sosial. Kemudian seperti juga KJP Bapak Ibu, terdapat peraturan yang baru dari Menteri Sosial yaitu Permensos 3 tahun 2021 mengganti Permensos sebelumnya yaitu 5 tahun 2019. Maka saya di sini akan saya jelaskan sedikit perbedaannya, ya, di mana kriteria DTKS yang sekarang bisa ditambah kriterianya oleh Menteri Sosial. Kemudian ada tahapan baru yaitu pengendalian dan penjaminan kualitas. Kemudian ini yang berpengaruh yaitu periode penetapan DTKS. DTKS yang tadinya ditetapkan setiap 6 bulan sekali akan ditetapkan setiap bulan, Bapak Ibu. Kemudian untuk periode verifikasi isinya masih menunggu peraturan menteri selanjutnya. Ini juga ada perubahan dari
peran Pemprov serta peran pemerintah kota. Nah, ini jadi setelah adanya perubahan ini, maka ke depannya akan kita lakukan revisi terhadap Pergub nomor 17 tahun 2019. Kemudian akan dikembangkan sistem informasi baru untuk pengelolaan DTKS. Kemudian peran petugas pendamping dan pendata ini juga akan berubah. Untuk pendaftaran yang tadinya dibuka minimal 2 kali setahun, akan dibuka setiap 3 bulan sekali. Dan Muskol juga menyesuaikan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk perankingan yang DTKS yang baru ini sudah tidak ada lagi, maka pemeringkatan yang ada dalam DTKS akan dilakukan dengan DTKS daerah yang saat ini masih dikumpulkan datanya oleh Desa Wisma. Ini Bapak Ibu dinamika yang biasa terjadi atau pertanyaan yang sering muncul. Seseorang sudah mendaftar dalam DTKS, tapi bukan berarti otomatis dia pasti akan masuk ke dalam DTKS. Karena dalam proses DTKS, seperti saya sudah jelaskan, akan ada proses verval. Terus kemudian ada juga cleansing dengan Bapenda dan Dukcapil. Dan saat survei, biasanya tugas kami sering juga menemukan warga yang sudah pindah, atau warga tersebut tidak bersedia rumahnya disurvei oleh petugas kami. Maka otomatis untuk kejadian seperti itu, yang bersangkutan tidak akan bisa masuk ke dalam DTKS. Kemudian yang terakhir, bila seseorang warga itu pindah antar DKI, maka sebaiknya dia melapor ke kelurahan setempat. Ini adalah alamat link ya untuk mendaftar DTKS. Kemudian ini adalah kriteria rumah tangga yang tidak boleh atau tidak layak mendaftarkan diri sebagai untuk masuk ke dalam DTKS. Pertama, di rumah tangga tersebut ada anggotanya yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, atau anggota DPR atau DPRD. Kemudian rumah tangga itu memiliki mobil, rumah tangga memiliki tanah atau lahan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah. Kemudian sumber air utamanya adalah air kemasan bermerek, air minumnya air kemasan bermerek, atau dinilai mampu atau tidak miskin oleh masyarakat setempat. Ini adalah call center yang bisa dihubungi, nanti saya share. Kemudian ini juga ada alamat website ya, untuk mengecek apakah seseorang sudah masuk dalam DTKS atau belum. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.